Ada sebuah pertanyaan yang masuk, yaitu mengapa ada kanan dan kiri? Ini pertanyaan sederhana, tapi jawabnya bisa dari berbagai sudut pandang kita. Mari kita bahas dengan cara yang ringan tapi tetap berbobot. Satu, secara fisik tubuh kita yang simetris. Coba lihat tanganmu, ada dua kan? Satunya di sisi kanan tubuh, satunya di kiri. Mata, telinga, kaki semuanya punya pasangan kanan. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Keseimbangan tubuh kita dirancang simetris agar bisa berdiri tegak dan bergerak seimbang. Coba bayangkan jika kedua tanganmu berada di sisi yang sama, pasti jatuh kan? Efisiensi gerak. Dengan punya tangan kanan dan kiri, kita bisa melakukan banyak hal. Tangan kanan menulis, tangan kiri memegang penggaris, kaki kanan melangkah, kaki kiri menopang. Jadi, secara biologis, kanan dan kiri adalah evolusi agar makhluk hidup bisa bertahan dan bergerak. Yang kedua, secara bahasa, agar kita bisa berkomunikasi. Coba bayangkan, dunia tanpa kata kanan dan kiri mau kasih petunjuk jalan pasti bingung. Belok ke arah mana ya? Makanya pakai tangan yang bersih. Kata kanan dan kiri diciptakan agar kita bisa memberi petunjuk arah, belok kanan atau di lampu merah, menjelaskan posisi buku itu di samping kirimu. Membedakan sisi, hati manusia umumnya di sebelah kiri, tapi ada juga yang di kanan. Tanpa konsep kanan kiri, bahasa kita akan ruwet dan komunikasi jadi rumit. Kemudian, secara filosofis, hidup penuh pilihan. Dalam kehidupan, kanan dan kiri sering dipakai sebagai metafora pilihan. Jalan kanan, jalan kebenaran, kebaikan sesuai aturan. Jalan kiri, jalan sesat, curang, melawan arus. Tapi sebenarnya gak selalu hitam putih. Kadang kita harus memilih antara otak kanan, kreatif, seni, emosi, dan otak kiri, logika, analis, angka. Antara politik kanan, konservatif, tradisional, dan politik kiri, progresif, perubahan. Kanan dan kiri dalam filsafat mengajarkan bahwa hidup adalah tantangan, adalah tentang memilih dan menyeimbangkan. Terlalu kanan bisa kaku dan terlalu kiri bisa kacau. Secara agama dan budaya, banyak tradisi membedakan kanan dan kiri. Dalam Islam, tangan kanan untuk makan, bersalaman, dan memberi. Tangan kiri untuk hal-hal yang dianggap kurang bersih. Contohnya istinja. Malaikat pencatat amal baik di kanan, amal buruk di kiri. Dalam budaya lain, di beberapa negara, memberikan sesuatu dengan tangan kiri dianggap tidak sopan. Di India, tangan kiri itu hal yang berhubungan dengan toilet, tangan kanan untuk makan. Ini mengajarkan kita tentang kesopanan, kebersihan, dan nilai-nilai sosial. Secara fisika, alam semesta juga punya kiri kanan. Menariknya, alam semesta ternyata tidak simetris sempurna. Dalam fisika partikel ada yang namanya pelanggaran paritas. Artinya beberapa proses fisika membedakan antara kiri dan kanan, tapi itu bahasan terlalu teknis. Intinya, bahkan alam semesta pun tahu mana kiri dan kanan, meskipun kita nggak ngerti kenapa.
Jadi kesimpulan, karena dunia nggak boleh monoton, coba bayangkan. Kalau cuma ada kanan, kita cuma bisa muter ke kanan melulu, akhirnya muter-muter doang. Kalau cuma ada kiri, kita nggak bisa salaman pakai tangan kanan. Kalau nggak ada kanan kiri, kita nggak bisa main kanan kiri, permainan anak-anak, atau tebak-tebakan kanan dan kiri. Kanan dan kiri ada supaya dunia ini berwarna, supaya ada pilihan, supaya kita bisa belajar memilih, belajar menyeimbangkan, dan belajar bahwa hidup itu indah karena ada dua sisi. Jadi bersyukurlah kamu punya kanan dan kiri. Tanpa itu kamu mungkin cuma bisa melihat satu sisi dunia, dan itu pasti membosankan. Coba dipikir ulang. Ada kanan, ada kiri. Harus berpikir. Oke? Terima kasih.